Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayfa Syahda Adilah, NIM 19051204106 dari Teknik Informatika 2019B, Universitas Negeri Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara kerja atau percobaan dari web server dan DNS server. Yang pertama, kita akan membahas web server terlebih dahulu. Tapi sebelum kita masuk ke percobaannya, alangkah baiknya kalau kita mengerti sedikit penjelasan mengenai web server. Yang pertama, web server. Apa sih web server itu? Nah, web server merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua arti pengertian, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Selanjutnya, ada fungsi dari web server. Jadi, selain berfungsi sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser, secara umum beberapa fungsi web server adalah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Yang kedua, membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Dan yang ketiga, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Nah, selanjutnya saya akan mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC client. Sebelumnya, saya di sini menggunakan Cisco Packet Tracer. Kita buka dulu Cisco Packet Tracer-nya. Nah, saya sudah membuat skemanya, di mana skema jaringan yang digunakan ini adalah gabungan dari simulasi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, simulasi routing dinamik, dan simulasi DHCP server. Kita gabungkan menjadi satu, lalu jadilah seperti ini. Nah, langsung saja kita masuk ke percobaannya. Yang pertama, dari PC 1 kita buka, lalu desktop, command prompt. Nah, pada command prompt ini kita akan mencoba mengetikkan ping 43.43.43.1. Kita tunggu. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita close. Lalu kita coba pada PC 4. Kita klik, lalu desktop, command prompt. Pada command prompt ini kita mengetikkan sama, yaitu ping 43.43.43.1. Kita tunggu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita close. Lalu kita akan coba laptop. Masuk ke desktop, lalu command prompt. Sama seperti tadi, kita ketikkan ping 43.43.43.1. Nah, kalau sudah seperti ini, kita close. Selanjutnya, kita coba pada
smartphone, desktop, lalu command prompt. Sama kita mengetikkan ping 43.43.43.1. Nah, kalau sudah seperti ini, kita close. Nah, selanjutnya yaitu kita buka web server. Ini ya. Kita buka. Lalu service HTTP. Lalu pada indeks HTML ini kita edit. Nah, kita edit menjadi seperti ini. Ini saya sudah mengkopinya dari modul. Jadi kita mengetikkan seperti ini sesuai dengan modul. Setelah itu, kita save. Selanjutnya, kita close. Lalu kita buka PC 1. Kita lari ke web browser. Pada web browser ini, kita ketikkan di sini 43.43.43.1. Lalu go. Nah, kalau seperti ini tampilannya berarti tandanya berhasil. Lalu kita close. Selanjutnya, kita buka pada laptop. Sama, kita menuju ke web browser. Lalu kita ketik 43.43.43.1. Setelah itu, go. Nah, kalau muncul seperti ini juga tampilannya, berarti tandanya percobaan kali ini sudah berhasil. Lalu kita close. Nah, itu tadi penjelasan dan simulasi dari web server. Selanjutnya, kita masuk ke DNS server. Tapi sebelum kita masuk ke percobaan DNS server, alangkah baiknya kita mengulas sedikit tentang penjelasan dari DNS server. Yang kedua, ada DNS server. DNS server atau biasa disebut dengan domain name server merupakan sebuah sistem yang menghubungkan uniform resource lokal atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Nah, dari penjelasan apa itu DNS tadi, Anda pasti sudah bisa mengira-ngira dong bagaimana sebetulnya DNS itu berfungsi. Nah, supaya lebih jelas, berikut dijabarkan dua fungsi dari DNS. Yang pertama, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Nah, setelah itu kita lanjut ke percobaannya. Kita masuk ke Cisco seperti tadi. Nah, pada skemanya sama seperti tadi. Cuman bedanya di sini, dalam percobaan ini, kita mensimulasikan file server dan web server yang digabungkan dengan DNS server. Jadi semuanya digabungkan dengan DNS server. Selanjutnya, kita buka PC 1, lalu command prompt. Nah, di sini kita sambungkan ke DNS server dengan mengetikkan ping 33.33.33.1.
Kita tunggu. Nah, setelah itu kita coba sambungkan ke FTP server dengan mengetikkan ping 43.43.43.2. Kita tunggu. Kalau sudah seperti ini, kita close. Lalu kita coba pada PC 4. Command prompt. Lalu kita sambungkan ke DNS server dengan mengetikkan sama seperti tadi, yaitu ping 33.33.33.1. Lalu kita sambungkan lagi ke FTP server dengan mengetikkan ping 43.43.43.2. Nah, kalau sudah gini, kita close dulu. Selanjutnya, kita buka laptop. Lalu command prompt. Sama seperti tadi, kita ketikkan ping 33.33.33.1. Nah, seperti ini. Kemudian, kita coba sambungkan ke FTP servernya dengan mengetikkan ping 43.43.43.2. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita menuju ke smartphone. Lalu command prompt. Sama seperti tadi, kita sambungkan ke DNS servernya dengan mengetikkan ping 33.33.33.1. Lalu, kita coba lagi sambungkan ke FTP server dengan mengetikkan ping 43.43.43.2. Nah, ini untuk memastikan apakah sudah tersambung atau belum. Setelah itu kita close. Selanjutnya, kita aktifkan service DNS pada DNS server. Kita buka ini ya. Lalu ke service. Selanjutnya, kita pilih DNS. Nah, pada DNS ini kita mengetikkan seperti ini. Ini saya sudah mengetikkan sesuai yang ada di modul, yaitu ftp.jarcom.com dengan tipe seperti ini dan IP address-nya 43.43.43.2. jarcom.com tipenya seperti ini dengan IP 43.43.43.1. Yang www.jarcom.com tipenya menggunakan CNAME, detailnya yaitu jarcom.com. Setelah itu, kita coba jalankan nslookup jarcom.com dan nslookup www.jarcom.com pada PC 1 dan laptop. Kita mulai dari PC 1 terlebih dahulu. Command prompt. Lalu kita ketikkan nslookup jarcom.com.
Nah, ini address-nya 33.33.33.1, name-nya jarkom.com. Ini sudah sesuai pada modul. Selanjutnya, kita ketikkan ns lookup www.jarkom.com. Nah, ini juga sama seperti pada modul, yaitu address-nya 33.33.33.1, namanya juga jarkom.com. Sudah sama seperti pada modul. Setelah itu, kita close, lalu kita coba pada laptop. Command prompt. Di sini kita ketikkan sama seperti tadi, ns lookup jarkom.com. Nah, akan muncul seperti ini. Sama kan? Lalu kita coba lagi ns lookup www.jarkom.com. Nah, seperti ini, sama juga seperti pada modul. Setelah itu, kita close. Lalu, pada PC 1, kita coba di web browser. Lalu, pada URL ini, kita ketikkan jarkom.com. Lalu go. Nah, kalau muncul seperti ini berarti berhasil. Kita coba lagi dengan ketikan www.jarkom.com. Go. Nah, sama seperti ini berarti berhasil. Lalu kita close. Selanjutnya, kita coba pada laptop. Buka web browser. Lalu URL-nya kita ketikkan sama seperti tadi, yaitu jarkom.com. Nah, sama. Lalu kita coba lagi dengan mengetikkan www.jarkom.com. Sama juga, berarti tandanya berhasil. Nah, selanjutnya kita buka PC 1, lalu command prompt. Setelah itu kita ketikkan ns lookup ftp.jarkom.com. Nah, seperti ini berarti berhasil. Lalu kita coba pada laptop. Command prompt sama ketikan seperti tadi, yaitu ns lookup ftp.jarkom.com. Nah, sama seperti tadi. Berhasil. Setelah itu, kita coba buat koneksi pada PC 1 dan laptop. Tapi sebelumnya kita lihat dulu yang ini. Kita klik.
Setelah itu kita ke service, lalu FTP. Nah, kita memasukkan username dan passwordnya dengan kata coba sesuai dengan modul, supaya nantinya saat kita mencoba PC1 dan laptopnya bisa memasukkan username dan password dengan benar. Kita close, lalu kita coba pada PC1. Command prompt, lalu ketikkan ftp.jarcom.com. Lalu kita masukkan username-nya sama seperti tadi, yaitu coba. Passwordnya juga coba. Nah, kalau sudah seperti ini berarti berhasil. Selanjutnya kita coba pada laptop. Desktop, command prompt, lalu kita ketikkan ftp.jarcom.com. Lalu kita masukkan username-nya coba, passwordnya juga coba. Nah, kalau sudah seperti ini berarti tandanya berhasil. Lalu kita close. Nah, oke teman-teman, sekian dulu simulasi dari saya. Terima kasih, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung kalian semua. Saya Haifah Syahda Adila pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.